mengajar dan berdoa untuk bekerja bersama Tuhan yang selalu mencungkukan anak saudara. Sama-sama yang suka apa katanya berlomba, itulah kata yang berubah. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tangan bergelombang, timbullah tanah yang berluka. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman.
Kita nggak akan pernah bisa menghindar. Kita nggak akan pernah bisa menghentikan bahaya. Kejahatan akan selalu ada. Orang syirik akan selalu ada. Orang jahat akan selalu ada. Orang fitnah akan selalu ada. Betul? Kita nggak akan pernah bisa menghindar dari itu. Kita nggak akan pernah bisa menghentikan semua itu. Bahaya akan selalu ada. Kita nggak pernah bisa menghentikan itu karena kita tinggal dalam dunia yang penuh dengan dosa. Yang bisa kita lakukan cuma satu, apa? Cari tempat perlindungan yang aman. Amin. Betul nggak? Iya, tempat perlindungan yang aman hanya ada di dalam Tuhan. Karena percayalah di dalam bahaya Tuhan pasti akan melindungi kita. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Selama kita melekat sama Tuhan, selama kita berseru dan berharap sama Tuhan, maka kita pasti akan melihat perlindungan Tuhan. Amin. Itu pasti. Ada tongkat Tuhan, ada kekuatan Tuhan, tuntunan Tuhan, pertolongan Tuhan yang akan membawa kita melalui segala sesuatunya. Itu cara Tuhan melindungi kita yang pertama. Dan yang kedua, bagaimana cara Tuhan melindungi kita? Tuhan melindungi kita dengan kuasa-Nya. Ini yang kedua. Di dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang ketiga, firman Tuhan bilang itu, tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan apa? Menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap apa? Yang jahat. Ya, perlindungan Tuhan tidak terbatas pada kekuatan fisik. Bukan fisik kita yang dikuatkan oleh Tuhan, tetapi ada satu hal yang jauh lebih penting, sumber kekuatan, yaitu apa? Hati kita, jiwa dan roh kita, itu yang diberikan kekuatan oleh Tuhan. Ini cara Tuhan melindungi kita. Supaya apa? Kita tidak menjadi cemas, tidak menjadi takut, dan menjadi khawatir. Jadi kalau di sini masih ada yang hidupnya setiap hari cemas, khawatir dan takut, adalah keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Tapi prinsip Tuhan bekerja dalam memenuhi keperluan kita adalah ini: Tuhan bekerja dari apa yang ada, bukan dari apa yang tidak ada. Boleh bilang amin? Amin. Mulai hari ini yang bilang amin masuk surga ya. Yang diam-diam nggak tahu masuk mana terus. Ini mulai detik ini siapa pun yang jawab amin masuk surga. Amin. Amin saudara. Tuhan akan memenuhi segala keperluan kita karena Dia Allah yang kaya. Tapi prinsip Dia bekerja jelas bahwa Dia bekerja memenuhi keperluan kita dari apa yang ada, bukan dari apa yang tidak ada. Nah, seringkali di dalam kekurangan kita nggak bisa melihat penyediaan Tuhan. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk cari di luar. Kita terlalu sibuk mengejar, terlalu fokus sama apa yang kita nggak punya. Itu yang terjadi, saudara. Atau kita menganggap kecil apa yang kita punya. Padahal sekecil apapun itu, kalau diserahkan sama Tuhan, akan menjadi sesuatu yang besar, yang mendatangkan mukjizat. Betul nggak? Iya. Nah, makanya ini kebenaran yang kedua yang harus kita tanamkan di dalam hati dan pikiran kita, bahwa dalam kekurangan Tuhan pasti akan selalu menyediakan.